dia nembak kena kepala orang. Tapi itu tuh naik podium, dia bilang I am sorry. Bapak harus tahu, Gus Dur itu mantan presiden. Kalau terjadi apa-apa di negara orang, maka ini yang bawa nama negara, Pak. Bapak harus pahami itu, bukan asal pergi aja. Lagi di forum, terus Gus Dur tiba-tiba tidur, nggak ikut gitu. Kejadian itu berkali-kali nih. Berkali-kali. Di PBB, entah di DPR. Tapi ketika misalkan, silakan Mr. Gus Dur misalkan, silakan. Gus Dur lantang untuk berbicara dan seakan mengikuti forum gitu. Iya. Jadi banyak pertanyaan itu memang ketika saya masih ikut Gus Dur. Gus Dur ilmunya apa sih? Kok bisa? Karena saya bagian dari sejarah juga bangunin. Bapak, waktunya Bapak ini kan gitu ya. Setiap hari begini Pak, Bapak nggak punya duit mulu, saya bilang begitu. Nah kamu nggak tahu kan, kenapa Pak? Saya kan terima kasih. Nah, terima kasih itu apa maksudnya Pak? Ya saya terima uang yang saya kasih lagi buat orang. Kalau yang kita ketahui sampai hari ini memang menjadi salah satu tokoh juga, tokoh sentral dalam pemerintahan. Dan mungkin beliau menjaga presiden hari ini Pak Jokowi itu belajar dari dulu beliau menjaga Gus Dur juga. Ketika saya udah dampingin Gus Dur, Prabowo juga sering main ke Cianjur. Pagi biasanya atau malam ngobrol. Dan Gus Dur pernah bilang, iyalah man, dia pasti mencitin saya dulu aja udah mencitin saya. Nama Mas Sulaiman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah, makasih nih bisa main ke kantor sekaligus ngobrol-ngobrol ya kan. Iya Mas. Belakangan bulan kemarin tuh kan TAP MPRS Gus Dur juga kan dicabut ya Mas. Betul. Alhamdulillah akhirnya Gus Dur itu soal penurunan beliau waktu itu ya itu dicabut di TAP MPRS. Meskipun bukan hanya Gus Dur. Ada Soeharto ya kan, teman Gus Dur juga. Lawan politik beliau lah dulu ceritanya. Lawan politik tapi kata beliau kan saya nggak punya musuh kata Gus Dur kan. Betul. Iya. Lebaran tetap main. Nah di akhir-akhirnya memang Gus Dur lah yang sering silaturahmi ke sana. Setiap Lebaran habis sholat pasti Gus Dur ke sana dulu. Iya. Lebaran sama yang lain. Iya termasuk salah satunya tentang keterlibatan Soekarno ya. Yang dicabut juga TAP MPRS-nya di MPR kemarin. Nah, karena kita pengen ngomongin tentang Gus Dur, Mas. Banyak orang yang mungkin barangkali nggak tahu apa sebenarnya yang selama ini Gus Dur lakukan sehingga di momen apapun Gus Dur tetap menjadi variabel yang enak untuk dibicarakan gitu. Iya. Ya kan momen apapun, anak muda, ya kan orang tua atau yang lain juga enak dibicarakan. Iya. Jadi memang pengalaman saya ikut Gus Dur gitu ya 9 tahun dan saya mendampingi beliau mungkin bisa dikatakan nyaris 24 jam ya 25 jam ya. Beliau memang orang yang sangat peduli, lalu juga setelah lengser saya melihatnya beliau tidak membeda-bedakan tamu gitu ya. Banyak sesuatu atau hal yang beliau perjuangkan untuk bela, walaupun menurut saya sebetulnya hal itu juga nggak mesti harus Gus Dur, sekelas Gus Dur lah ya. Iya. Jadi yang saya melihat bahwa dari cerita yang pernah saya jalani sama beliau, ada orang umpamanya minta tolong. Ketika memang merasa bahwa tanahnya yang hanya beberapa petak gitu, merasa diserobot atau mungkin dikriminalisasi lah hari ini gitu, Gus Dur pasti bela. Jadi Gus Dur itu langsung bikin surat di kop beliau, di kop resmi beliau itu, langsung surat itu ditujukan ke presiden, ke menteri pertanahan, ke gubernur, ke bupati, sampai seterusnya. Padahal tanah yang dibela itu paling cuma berapa petak, sehingga memang Gus Dur tuh untuk membela orang itu tidak melihat siapa dia, baik itu non Muslim maupun Muslim ataupun masalah apapun, sepanjang orang itu memang merasa terzolimi, Gus Dur pasti bela. Ini cerita di saat Gus Dur udah lengser ya berarti ya? Ya, saya memang ikutnya kan langsung pas lengser, karena sebelum lengser itu
saya masih Banser. Karena saya dulu itu ketika tahun 98 ya pembunuhan Kiai di Banyuwangi itu. Waktu itu kan ketua Ansor itu meninggal, Pak Iqbal Asegaf. Lalu PLT-nya kan Mas Saiful. Nah, saya sebagai orang Ciganjur, Mas Saiful sebagai ketua Ansor, membentuklah Satuan Khusus Banser Ciganjur. Bentar nih, Mas Saiful itu yang sekarang jadi Sekjen PBNU? Sekjen PBNU. Oh bukan, Menteri Sosial malah. Iya. Menteri Sosial. 15 hari lagi udah lancar lagi. Iya, betul. Jadi ceritanya dibikinlah kita Banser Ciganjur untuk menjaga rumah Gus Dur. Kita dulu dididik oleh Kiai Peta tuh, Kiai Mbah Jalil, untuk ke ilmu kekebalannya dan segala macam. Oh, dikasih juga yang begitu? Dikasih, ya. Jadi kita itu dikasih minum air raksa, pelor gitu, lalu kita dibacok, nggak mempan, dan ada amalan-amalan yang memang harus kita baca waktu itu. Kalau sekarang dibacok masih Mas? Saya rasa sih enggak. udah kan dibacain jikirannya waktu itu. Nah, jadi sejarahnya itu saya dan disitulah proses waktu itu reformasi kan berjalan. Jadi setiap hari itu rumah Gus Dur ramai, terutama mahasiswa mendesak Gus Dur untuk bisa bergerak sehingga sampai pada akhirnya ada deklarasi Ciganjur, gitu ya. Tokoh-tokoh nasional saat itu berkumpul di Ciganjur. Dan akhirnya memang sejak dan sampai berdirinya PKB lah di situ. Ya, sampai pada akhirnya sejarah mencatat bahwa kader NU lah satu-satunya yang sampai hari ini bisa menjadi presiden adalah Gus Dur. Gitu. Dengan beberapa proses dinamika yang terjadi saat itu, gimana dulu Prabowo suka ketemu Gus Dur di Ciganjur, itu kan ada cerita di balik itu semua. Sebelum kita ke Pak Prabowo nih, Bang. Iya. Iya. Ngerokok boleh dulu, Bang. Oh gitu ya. Iya, kita ngerokok aja dulu, Bang. Santai aja ya. Ngopi boleh juga. Tapi kalau saya manggil abang-abang nggak apa-apa ya? Ya, abang aja lah. Kita kan seusia, saya kan masih muda. Tapi sampai ya akhirnya hari ini kan Gus Dur sudah mendahului kita, Bang, ya, almarhum lagi. Ya. Abang sendiri masih sering berjumpa dengan keluarga almarhum Gus Dur, Bang? Iya, saya paling ketemu keluarga Mbak Yeni atau Mbak Lisa itu di saat-saat memang ketika beliau kebetulan berkunjung ke ketemu Pak Luhut gitu. Kebetulan saya kerja sama Pak Luhut hari ini. Oh, sekarang Abang sama Pak Luhut? Iya, gitu. Lord Luhut. Sahabat beliau. Oh, iya. Jadi kalau kata orang bedol deso ya kan. Gitu. Dan ketika haul saya pasti hadir gitu ya, walaupun memang tidak sampai kebangun dan segala macam gitu. Tapi paling tidak dalam setahun minimal 2 kali saya pasti ke ziarah ke Tugu Ireng gitu. Karena beliau betul-betul sudah kayak merasa orang tua saya kan. Beliau lah yang mengajarkan saya. Karena sesungguhnya kan saya waktu itu juga masih lulusan SMA, kuliah belum selesai, namun sudah diajak ke pergulatan ya, perpolitikan, hubungan sampai ke luar negeri. Lalu beliau menceritakan gitu ya, lalu menjelaskan orang ini gimana. Makanya beliau suka wayang itu terkadang suka menganalogikan tokoh wayang ini ya orangnya seperti dia gitu ya, walaupun saya tidak hafal ketika ya itu laman Sengkuni ya, gitu ya. Siap Sengkuni, Mas. Orang yang bisikin nggak bener lah katanya. Gitu. Dan ini Mas, kalau Gus Dur kan berarti Mas Sulaiman ini kan dari banyaknya orang akhirnya Mas Sulaiman lah orang yang dipilih untuk mendampingi Gus Dur pasca Gus Dur lengser. Iya. Kenapa harus Mas Sulaiman? Iya. Jadi ketika waktu itu 98 itu Gus Dur rame itu kan saya tugasnya gelar tikar gitu ya. Dan sepertinya keluarga melihat saya gitu ya. Sebenarnya saya udah kerja waktu itu. Cuma saya melihat karena darah kita lahir di NU, ketika tokoh kita ketua PBNU itu rumahnya ramai terus agak tertarikan buat saya sehingga saya jadi sering ke situ. Nah, singkat cerita pada akhirnya saya ketika Gus Dur dinyatakan sebagai presiden, keputusan beliau kan memang
tinggal di istana. Karena tinggal di istana itu cuma 2 presiden, Soekarno dan Gus Dur. Iya. Selebihnya kan tinggalnya nggak di istana. Lalu saya diminta keluarga untuk menjadi istilahnya karungga. Apa tuh? Kepala rumah tangga kediaman Gus Dur di Ciganjur. Iya. Jadi tugas saya memang waktu itu pas pampres banyak, dari kepolisian banyak, karena rumah presiden kan tentunya pengamanannya ekstra. Nah, saya membantu paling tidak untuk konsumsi dan lain sebagainya. Yang penting keluarga berpesan, jangan sekali-kali menerima sesuatu dari tamu atau orang. Jadi sehingga ketika ada orang yang punya kepentingan memberikan sesuatu di kediaman gitu, itu saya telepon keluarga. Kalau keluarga bilang jangan diterima, balikin, saya balikin. Sampai segitunya memang keluarga betul-betul menjaga marwah. Jangan sampai orang-orang yang punya kepentingan ini bisa masuk gitu. Sampai pada akhirnya ketika Gus Dur melengser tuh, nah saya diminta keluarga untuk nemenin keluarga di istana. Mungkin sekitar 2 minggu ya, di saat kami sedang gonjang-ganjingnya seperti itu ya. Ya walaupun ada beberapa tokoh yang setia sama beliau juga ikut menjaga. Sampai pada akhirnya dengan situasi seperti itu, singkat cerita kan Gus Dur memang memilih keluar dari istana. Karena waktu itu kiai-kiai berkumpul di pesantren Asdiqiyah untuk menunggu apa keputusan Gus Dur. Saya lupa waktu itu Gus Dur ngeluarin ayat apa, intinya bahwa Gus Dur tidak mau mempertahankan jabatan hanya dengan mengorbankan darah rakyat Indonesia. Dan saya waktu itu diminta sama keluarga itu perintah Gus Dur, yang demo Gus Dur, yang menolak Gus Dur, itu justru saya diminta memberikan makanan, snack. Padahal itu demo nurunin Gus Dur. Tapi Gus Dur melihat bahwa bagaimanapun juga itu rakyat Indonesia. Kasihan, kepanasan di luar. Jadi di saat Gus Dur mau lengser, itu kan ada 2 belahan kubu ya kan. Ada yang memang pengen Gus Dur lengser, ada juga yang mempertahankan Gus Dur waktu itu. Iya. Ya kan? Pasukan berani mati kan. Iya. Itu ada Gus Muafik and the Gang ya kan. Gus Muafik, ada Gus Nuril ya kan. Kayak Pak Wahid. Dan Gus Dur nggak pernah membedakan itu kan? Tidak. Justru malah yang di istana itu karena Gus Dur dengar kan, justru kita diperintah. Dan saya itu waktu itu dengan satu catatan. Kata keluarga, jangan sampai ketahuan bahwa saya ini orang istana. Jadi saya dianggap orang umum. Jadi saya tuh pakai 3 mobil, saya memang belinya di warung-warung kecil tuh. Makanan-makanan roti kecil lah kan, bukan makanan besar. Karena orangnya banyak. Nah untuk minumannya dulu di istana itu kan ada orang kaki 5 tuh. Nah itu saya tinggal bilang, ini berapa kerat? Namanya. Oh ini ada 10 kerat, berapa per keratnya? Berapa harganya? Nanti saya kasih uangnya. Saya bilang, tolong kasih minuman di sebelah sana. Dan sekeliling istana itu. Ini duit APBN apa duit pribadi Gus Dur? Pribadi Gus Dur itu. Iya, karena Gus Dur tidak pernah. Kita itu, saya waktu Karungga, bahwa pengeluaran di Ciganjur itu juga memang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Seknek ya. Contoh, seumpamanya ada iring-iringan Gus Dur sholat Jumat di di masjidnya Gus Dur tuh di Ciganjur. Biasa kan Kak, saya nyiapin makan. Tentu kan ada teman-teman banser ataupun ya yang jaga tuh minta beliin rokok, kan saya beliin rokok, lalu saya buat bon. Dan itu Seknek kan tidak boleh kalau rokok itu dimasukkan sebagai pengeluaran. LPJ-an lah. Iya, LPJ. Lah itu kan saya lapor ke keluarga. Nah itu pasti uang keluarga yang keluar. Ya, jadi tidak pernah itu Gus Dur sampai merasa bahwa beliau menjadi seorang presiden lalu memakai kekuasaannya seini aja ya, semau-maunya. Tidak, menurut saya. Jadi valid berarti ya, Gus Dur itu nggak punya duit itu valid? Iya, karena ketika meninggal kan saya kan saksinya bahwa di kantong dia tinggal di 2 juta. Karena Gus Dur nggak punya rekening, nggak punya dompet. Oh iya? Iya, seorang mantan presiden nggak punya Gus Dur rekening. Kan dia kan kalau terima uang dari Beisaroh gitu, dari dia ngisi acara, ceramah-ceramah atau apa gitu. Dia kan selalu kumpulin, dan setiap hari itu kan tamu banyak. Tamu itu kan kepentingannya beda-beda. Ada yang undang, ada yang
minta bayaran anaknya kuliah, buat bayar kontrakan, buat makan dan lain sebagainya. Karena saya pernah dan itu Gus Dur kan selalu ngasih. Berapa? 2 juta kasih, 3 juta kasih. Saya pernah bilang, Pak, masa setiap hari begini Pak, Bapak nggak punya duit mulu, saya bilang begitu. Nah kamu nggak tahu kan, kenapa Pak? Saya kan terima kasih. Hah? Terima kasih itu apa maksudnya Pak? Ya saya terima uang yang saya kasih lagi buat orang. Dan hal itu pernah saya sampaikan juga sama Dr. Umar. Dr. Umar gimana ya? Saya bilang Bapak ini, masa kalau punya duit langsung kasih orang gitu, saya bilang begitu. Dan Dr. Umar pesan untuk saya, Man, saya ini adiknya Gus Dur. Kamu pernah nggak melihat saya diberikan uang sama kakak saya? Nggak pernah. Gitu. Sekarang saya tanya, Gus Dur ngasih uang ke orang, kamu rugi nggak? Enggak. Duit siapa? Duit Gus Dur. Duit siapa? Duit Gus Dur. Ya udah biarin aja Bang dia gitu, kan gitu. Satu pesan ibu saya, kata Dr. Umar, tolong jaga kesehatan beliau. Karena beliau orang baik. Dah, itu aja. Jadi nggak usah kamu lagi melihat Gus Dur ngasih duit orang kamu lagi gimana. Udah biarin aja udah dulu begitu. Gitu. Ya kan selama ini kan kita dapat cerita dari anak-anaknya itu putri-putri Gus Dur bahwa bapaknya nggak punya duit gitu. Pasca lengser ya benar-benar nggak punya duit, di lemari nggak ada duit, di mana nggak ada duit. Ya. Tapi dalam konteks pemimpin negara masa nggak punya duit gitu loh Mas? Pikir masyarakat awam gitu akhirnya. Iya. Dulu Kesa itu pernah cerita bahwa manusia itu punya tahapan. Ya, punya apa ya bahasa mungkin saya bisa menjelaskan. Dan Gus Dur sudah sampai tahap di situ, yang tidak pernah mencari kehidupan dirinya yang nyaman enak gitu. Jadi apa ya mungkin dalam ilmu apa itu saya pernah ceritakan oleh saya. Dan itu tahapan hidup manusia yang keempat. Sementara kayak saya sendiri, saya untuk mencapai ketiga aja nggak sampai-sampai gitu ya. Gus Dur sudah sampai ke situ. Jadi kalau mungkin waktu itu sudah ada media sosial, orang akan melihat yang dilakukan seorang pemimpin saat itu. Gus Dur itu kalau di luar negeri kan sangat terkenal, ya karena dia memperjuangkan hak minoritas dan segala macam. Ketika saya ikut Gus Dur ke luar negeri, seminar contoh gitu, itu baru terlihat apa namanya wibawa dan keilmuan Gus Dur. Gus Dur selalu kalau ngasih pidato, kadang di situ ada tokoh dunia juga ya, walaupun sebatas menteri, mungkin bekas mantan kepala negara juga gitu ya. Gus Dur itu pasti keras membela ketidakadilan dan segala macam. Terlepas di situ ada pemimpin besar, katakanlah mungkin mantan presiden Amerika atau siapa. Ya mungkin kalau orang lain masih berpikir takut tersinggung dan segala macam. Gus Dur berani. Makanya sering Gus Dur dapat A+ tanda tepuk tangan yang panjang. Karena Gus Dur berani ngomong. Karena beliau kan bahasa apa aja bisa. Gitu ya. Memang kalau kita lihat beliau pidato di pengajian kampung, ya memang bahasa kampung itu pakai. Tapi kalau memang di forum internasional, maka itulah kan beliau kan terkenal. Mr. Wahid di luar negeri itu. Nah ngomong-ngomong soal forum Mas, jadi kan salah satu hal yang mungkin barangkali terkenal dari sosok Gus Dur adalah Gus Dur di forum tidur. Ya kan? Setelah tidur suruh menjelaskan, Gus Dur bisa Mas. Sambil bakar rokok dulu monggo Mas. Rokok ya, santai ya. Iya kan Gus Dur begini Mas. Lagi di forum terus Gus Dur tiba-tiba tidur nggak ikut gitu. Kejadian itu berkali-kali berkali-kali. PBB tadi DPR. Tapi ketika misalkan silakan Mr. Gus Dur misalkan silakan. Gus Dur lantang untuk berbicara dan seakan mengikuti forum gitu. Iya. Jadi banyak pertanyaan itu memang ketika saya masih ikut Gus Dur. Gus Dur ilmunya apa sih? Kok bisa? Karena saya bagian dari sejarah juga bangunin. Bapak, waktunya Bapak ini kan gitu ya. Lalu pas ketika memang sesi beliau, ya memang beliau bicara yang mungkin menurut orang Gus Dur ini ya bisa memahami dan bisa lebih dari orang. Saya pernah tanya, Pak, Bapak punya ilmu apa sih ketika lagi tidur, tapi pas sesi Bapak bisa ngupas masalah buku itulah atau tentang masalah hal lain. Gus Dur pernah bilang, ya saya ini Wan dari dulu itu suka baca.
buku siapa sih di Indonesia yang nggak pernah saya baca? Ya kalau katakanlah tokoh siapa, ya saya tahu pemikirannya sebatas itu aja. Contoh panjenengan ahli ekonomi, ya kan? Nah, Gus Dur karena pernah baca buku sampean, sampean pasti nggak pernah keluar dari masalah ekonomi. Iya. Jadi Gus Dur bisa naker. Nah, tinggal Gus Dur bagaimana mengkritik pemikiran jenengan dengan keilmuan Gus Dur, mungkin referensi dari bacaan-bacaan ekonomi yang lain. Ya kan, belum tentu orang sampean bikin buku itu sebanyak buku yang Gus Dur baca. Sampai Gus Dur itu, mohon maaf, mungkin tidak bisa membaca langsung, dia kan selalu ke Singapura sama saya. Nah, di Singapura tuh ada toko setan namanya. Ada toko setan, ya toko buku setan terkenal. Di situ jual audiobook. Jadi buku dijadikan CD. Jadi setiap sebulan sekali atau 3 minggu sekali, Gus Dur tuh pas minta iniin bukunya, audionya tuh saya minta dihidupin, mau didengerin sama dia, katakan habis, ya udah kita ke Singapura dulu, dadak. Nah itu beliau duduk, saya pilihin audiobooknya, nah itulah bahan dia. Jadi beliau tidak pernah kekurangan keilmuannya, terus diasah, sehingga ya itulah mungkin itu jawaban dari beliau. Mungkin di luar itu ya memang beliau diberikan karomah mungkin ya. Wallahu a'lam. Tapi poinnya adalah Gus Dur dengan mengetahui tema, beliau bisa menjelaskan dengan runut runutnya. Jadi kalau ketika ketika orang, Pak, nih ada orang mau launching buku, coba baca bukunya. Babnya aja Gus Dur baca. Saya bacain babnya, subjudul apa. Kalau ada tema yang dia pengen, coba bacain itu, Man. Bacain, paling coba berapa lembar. Udah, cukup. Waduh, udah lupas tuh buku gitu. Karena memang kan waktu itu Gus Dur terkenal daya tangkapnya. Sampai dibilang hafal ribuan nomor telepon. Dan memang saya akui memang beliau sangat mudah hafal. Karena ketika lengser tuh saya punya handphone Ericsson yang touch-nya itu masih pisah-pisah. Jadi kalau saya megang komunikator, dia kan punya handphone sendiri, jadi kalau Man telepon itu seberapa? Kadang temennya di luar negeri kan, kalau umpamanya Inggris, pencet tanda panah dulu 44, kalau di Malaysia minta sekali, itu kan misalnya 08 itu nyambung. Nah besok udah nggak nanya saya, tahu sendiri. Ini lagi telepon siapa ya itu? Dia pencet aja kayak gitu. Kalau bahasa Inggris, bahasa Arab, langsung hafal. Saya aja nggak mungkin hafal gitu. Iya. Itulah kelebihan Gus Dur. Nah, karena jenengan itu ngomong tadi soal pelancaran Gus Dur, Mas ya. Saya coba pengen mengulik, Mas, di posisi itu. Waktu itu memang kan banyak banget kiai-kiai yang nggak menerima bahwa Gus Dur itu harus lengser. Karena waktu itu Nahdliyin menganggap bahwa Gus Dur nggak bersalah apa-apa. Betul. Tapi memang secara politik aja akhirnya kalah lagi secara politik. Siapa saja orang-orang yang waktu itu membela Gus Dur? Iya mungkin banyak. Tapi memang ada satu cerita. Waktu itu saya sempat dekat dan sering nemenin cuci darah itu Profesor Kiki ya. Prof. Kiki Sulistyo ya. Iya. Dan saya pernah baca juga dan saya pernah konfirmasi ke beliau juga. Gimana kedekatan beliau sama Pak Luhut. Karena memang ketika Gus Dur udah lengser, saya baru dampingin Gus Dur, saya memang dipanggil sama Pak Luhut. Pak Luhut. Iya, bahwa tolong kamu jaga Gus Dur ya, gitu. Terus Mas Kiki cerita sama saya. Dulu tuh sebelum lengser, pas ketika situasinya memang sudah mencekam gitu, saya itu kan ngadep Gus Dur. Nah itu selesai saya pas keluar, pas di lorong istana saya ketemu Pak Luhut. Cuma lu pakai baju besar gitu kan. Saya tanya, itu apa Pak Luhut? Gitu. Ternyata jatah gitu ya. Jadi katanya Pak Luhut bilang bahwa siapapun yang akan menyakiti Gus Dur secara fisik
maka Pak Luhut siap menjadi tameng kan gitu ya. Dan memang saat itu Pak Luhut dipanggil sama Gus Dur. Ternyata dipanggil, diperintahkan hanya untuk supaya Pak Luhut ke kelurahan minta surat pengosongan istana. udah pakai senjata lengkap. Ternyata suruh kelurahan Gambir, suruh minta surat dari kelurahan. Itu yang saya dengar. Walaupun saya yakin bahwa Pak Luhut sudah menyiapkan beberapa simulasi untuk menyelamatkan Gus Dur. Karena tahu lah Gus Dur itu baik, Gus Dur nggak bersalah. Hanya karena politik lah Gus Dur dilengsarkan. Karena memang Gus Dur tidak siap dipimpin oleh orang seperti beliau kan. Dalam arti bahwa beliau juga minta moratorium utang. Saya pernah tanya juga, emang kalau moratorium berarti nggak bayar utang Pak? Oh iya, kita nggak usah bayar utang selama 5 tahun. Nanti uangnya itu untuk pembangunan karena utang kita terlalu besar. Nah, terus Pak, ya sudah bayar aja, kita jalin ekonomi 3 negara. Maksudnya apa siapa Pak? Cina, India, Indonesia. Kan mayoritas penduduknya banyak. Kita bikin TPS banyak-banyaknya dibeli sama Cinaman kata dia gitu. Sampai sederhana itu pilihan Gus Dur, dan itu kan tidak disukai oleh kalangan barat. Iya. Jadi kalau kata Gus Dur, ketika kita diberikan sanksi, maka Gus Dur juga akan bereaksi. Ya keluar itu report, ya kan? Ya perusahaan-perusahaan luar negeri bisa Gus Dur usir. Nah itu ancaman mungkin buat orang barat. Jadi mungkin ada peran luar juga bagaimana melengsarkan Gus Dur. Sementara gaji PNS kan ditaikin berapa ratus %. Karena kata Gus Dur, ya bagaimana orang nggak mau korupsi kalau pendapatannya memang sedikit. Makanya dari situlah gaji PNS terutama itu dinaikkan sehingga kan ekonomi berputar, sehingga tidak rawan cari sampingan kerja atau korupsi. Setelah itu baru kalau memang sudah merasa cukup gaji PNS atau instansi negara, maka Gus Dur akan melakukan hukuman terbalik kan. Anda gaji udah gede, lalu punya Mercy dan segala macam. Kalau tidak bisa membuktikan, ya kan ditarik oleh negara. Intinya segitu sih. Ini menarik banget ngomongin soal Gus Dur ya. Selalu relevan gitu Mas. Betul. Di zaman harus selalu relevan. Tepat. Dan guyon Gus Dur kan nggak pernah mati ya. Guyon Gus Dur nggak pernah mati. Tapi yang saya menarik tadi misalkan Prof Kiki bertemu di lorong, ceritanya seperti itu kan, bertemu di lorong bersama Pak Luhut. Dan kondisi Pak Luhut waktu itu sudah berbadan besar lah gitu ya, dalam tanda kutip sudah senjata lengkap lah gitu. Ya kan? Senjata lengkap lah waktu itu. Yang mungkin barangkali orang juga akan menangkap sebegitu cintanya Pak Luhut dengan almarhum Gus Dur kala itu. Kenapa Mas? Ini kan jenengan kan dulu ikut Gus Dur, sekarang ikut Pak Luhut, dua-duanya. Jadi konon ceritanya lah ya, karena saya memang tidak ada di masanya, bahwa kita ketahui bahwa Pak Luhut itu kan sesungguhnya perwira yang berprestasi. Beliau adalah Adi Magayasa, ya. Lalu beliaulah yang membuat Kultor 81, wakilnya kan Prabowo waktu itu. Namun memang karena kedekatan beliau dengan Pak almarhum LB Murdani, akhirnya ketika Pak LB itu memang sudah tidak dekat dengan Pak Harto, mungkin secara otomatis Pak Luhut juga mendapat imbasnya. Sehingga setahu saya beliau cuma sebatas jadi dan kalau diklat sama Kasdam Madiun kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya Kasdam Madiun. Iya. Nah, walaupun nanti ada cerita menarik di situ, walaupun itu benar atau tidak. Jadi ketika muktamar di Cipasung, ya Pak Luhut disuruh Jenderal R. Hartono untuk memantau pergerakan Gus Dur. Karena kan Pak Harto nggak senang kalau Gus Dur jadi ketua PBNU lagi. Akhirnya ada konon cerita gitu ya. Benar atau tidak. Nah, ketika Gus Dur ketemu kiai-kiai, nah itu Gus Dur melihat bahwa ini kayaknya sedang diintai oleh Intel. Makanya Gus Dur pakai bahasa Arab, bilang sama kiai-kiai, kita ngomongnya bahasa Arab aja. Gitu. Ngomonglah Gus Dur bahasa Arab. Padahal itu konsolidasi kan. Akhirnya
tentara itu lapor ke komandannya. Iya, siap komandan. Bagaimana pertemuan tadi? Siap, cuma saling mendoakan aja. Oh bagus lah. Padahal itu lagi strategi. Dan akhirnya Gus Dur tetap kepilih jadi ketua PBNU. Itu waktu itu dengan Kiai Abu Hasan ya? Ya. Langsung itu ya kan? Ya, Abu Hasan itu kan memang dipakai oleh Orde Baru. Betul. Untuk bagaimana caranya merebut PBNU di Gus Dur. Karena Gus Dur lah yang menarik NU menjadi hitoh lagi. Iya. Dan NU memang harus berdiri sebagai penyeimbang pemerintah. Nah ini Pak Harto kan nggak suka ini. Nah, memang pada akhirnya saya pernah cerita, kenapa dulu Gus Dur kok pada akhirnya ngajak Tutut keliling Istighosa. Iya. Saya tanya, Pak, itu dulu Bapak kan katanya nggak disuka sama Pak Harto. Kok ngajak Mbak Tutut Pak Istighosa? Gimana? Gimana Pak? Saya masuk istana nggak bisa lewat depan, saya lewat belakang. Maksudnya Pak, ya Pak Harto kan selama ini kasihan juga pengurus atau jamaah NU di daerah diawasi, ya kan? Akhirnya Mbak Tutut lah saya ajak Istighosa. Ini adalah calon pemimpin masa depan. Akhirnya Pak Harto lihat saya juga itu kan. Akhirnya saya diterima sama Pak Harto karena dulu zaman Orde Baru manakala suatu ormas terus ada pemilihan ketua, maka legalitasnya dan diakui oleh pemerintah kan manakala diterima Pak Harto di istana. Lah saya nggak diterima-terima. Akhirnya Pak Harto manggil Gus Dur juga ke istana dan akhirnya jadi pahlawan nasional juga ayahnya itu. Tapi sikap kritis Gus Dur ke Pak Harto ternyata tetap. Itu cuma menyiasatin aja supaya itu. Nah singkat cerita pada akhirnya waktu itu zaman Habibie, balik lagi cerita ke Pak Luhut. Pak Luhut memang sebelum menjadi dubes, konon ceritanya menghadap ke tokoh salah satunya Gus Dur. Itu ya karena dianggap beliau tokoh utama waktu itu di Indonesia. Nah hasil dialog lah Gus Dur sama Pak Luhut. Gus Dur nyetuk, Pak Luhut nanti kalau saya jadi presiden, Anda menjadi menteri saya. Gitu. Walaupun Pak Luhut merasa, masa iya sih beliau jadi presiden. Waktu itu Pak Luhut itu berpikir. Nah, terus akhirnya beliau dubes. Nah ternyata pemilihan presiden Gus Dur benar terpilih. Nah Pak Luhut sebagai dubes merasa wah ini hebat juga ini orang kira-kira gitu. Nah ketika Gus Dur jadi presiden, kunjungan pertama Gus Dur salah satunya ke Singapura untuk ketemu semua pengusaha Singapura untuk menjalin ekonomi kan gitu. Nah ketua panitianya kan kita besar Pak Luhut, ketemu lagi kan sama Gus Dur. Nah disitulah Gus Dur bilang, Pak Luhut harus ke Jakarta, Anda harus jadi menteri saya. Konon ceritanya pun dia sempat menolak karena menteri perdagangan. Karena background beliau kan tentara. Tapi Gus Dur bilang, lah Pak Mahfud aja menteri pertahanan orang sipil, tentara nggak apa-apa jadi menteri perdagangan. Nah mulai dari situlah memang Pak Luhut yang kita ketahui sampai hari ini memang menjadi salah satu tokoh sentral dalam pemerintahan. Dan mungkin beliau menjaga presiden hari ini Pak Jokowi itu belajar dari dulu beliau menjaga Gus Dur juga. Dulu beliau belum bisa menjaga Gus Dur sedemikian rupa karena baru sebentar jadi presiden. Tapi hari ini kita bisa ketahui peran Pak Luhut sangat besar untuk bagaimana jaga stabilitas negara kita. Kalau Pak Luhut sendiri ini pernah nggak sih cerita tentang Gus Dur ke jenengan Mas? Ya sosok Gus Dur seperti apa gitu? Ya saya biasanya kan dulu suka dipanggil ke ruangan, Man masuk ke dalam gitu kan. Dia suka tanya, itu apa perjuangan Gus Dur itu yang belum selesai gitu. Saya bilang ya kayaknya sih Pak pondok-pondok kecil deh Pak, salap gitu. Coba kau keliling sana gitu. Di mana? Daerah mana? Terutama Jawa Barat. Akhirnya saya ke Bogor, Sukabumi, ya Garut, ada 4 kabupaten tuh. Saya memang naik gunung gitu ya. Saya nyari pesantren yang salap, yang kecil, yang kira-kira orang tuanya itu menitipkan ke pondok itu karena tidak bisa menyekolahkan anaknya. Dari situlah saya lapor, Pak, ini salah satunya masalah pesantren Pak, nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah.
Sebabnya kenapa? Ya adanya di pelosok dan segala macam. Dia bilang. Terus legalitasnya sudah ada. Nah ini belum loh Pak, sebelum gitu. Ya sudah, kau urus aja itu legalitasnya. Pakai uang saya pribadi tuh buat di kementerian. Nah akhirnya saya hampir 35 atau 40 pondok saya buat legalitasnya. Ya intinya memang lebih kecenderungan dia pengen meneruskan perjuangan Gus Dur yang belum selesai sih ya. Pak Luhut itu. Iya. Pak Luhut kan non Muslim. Iya, beliau kan mungkin Gus Dur kan pernah juga kata-kata bahwa kita tidak perlu melihat agama, suku dan agama kalau kita berbuat baik kan gitu ya. Ya ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan Pak Luhut itu memang tidak melihat karena bicaranya kemanusiaan. Kalau kata Gus Dur kan kita memang bukan saudara seiman, tapi kan saudara dalam kemanusiaan. Dan itu memang saya melihat apa yang dilakukan oleh Gus Dur dicoba untuk diterapin di Pak Luhut. Ini kan dia nggak perlu publisitas apa. Bahkan pengasuh pondoknya mau ketemu beliau aja, nggak usah lah Mas. Jauh-jauh ke sini. Iya. Ya mungkin salah satu kedekatan Gus Dur dengan Pak Luhut juga kan karena bintang 4 itu kan diberikan oleh zaman Gus Dur waktu itu, Pak Luhut itu kan. Iya. Jadi kalau itu sih saya dengar, mungkin menurut yang saya tahu kan ada 4 dulu yang disodorkan oleh Gus Dur tuh untuk menjadi bintang 4. Yang disodorkan ke Gus Dur. Iya. Pak Agung Gumelar, Pak SBY, Pak Luhut, dan Pak Hendro Priyono kalau nggak salah. Cuma Bang yang ditandatangani oleh Gus Dur hanya 3. Pak Hendro tuh kayaknya dapat bintang 4 zaman Mega ya. Iya, zaman Bu Mega ya. Iya, Hendro ya. Gitu. Karena ya memang mungkin di samping beliau diangkat jadi menteri kan. Iya. Jadi harus jadi bintang 4. Itu karena kalau enggak, dia masih bintang 3 semua itu. Iya. Jangan-jangan Mas, berarti jangan-jangan keberadaan Mas Sulaiman hari ini di Pak Luhut mungkin juga berkah Gus Dur juga berarti. Oh itu pasti. Iya. Ya, saya melihat bahwa ketika saya hari ini barangkali bisa ikut Pak Luhut gitu ya, itu sudah pasti karena memang berkahnya Gus Dur. Karena kalau mungkin saya tidak berkhidmat ke beliau gitu ya, nggak mungkin saya sampai pada akhirnya kenal banyak tokoh. Ya, karena Gus Dur lah yang memperkenalkan saya juga. Karena setiap orang bertanya, Gus Dur juga suka bilang, ya itu yang bantu saya Sulaiman. Dan dari situlah pada akhirnya saya dibuka pergaulan yang begitu luas. Jadi kenal sahabat-sahabat beliau dari baik di luar negeri maupun di dalam negeri kan. Banyak tuh kayak Paul Johnson, terus ada Mr. Kato. Sampai hari ini masih terjalin? Iya, termasuk juga Holland Taylor. Ya mungkin karena kendala bahasa gitu ya. Sesungguhnya banyak para pemimpin dunia itu berharap bahwa ada sosok yang bisa menggantikan peran Gus Dur di kancah pergaulan internasional. Beliau adalah seorang tokoh di negara yang mayoritas Muslim, tapi beliau memperjuangkan hak-hak minoritas, hak-hak orang yang terzolimi di forum-forum internasional. Iya. Sebegitu cintanya Papua juga terhadap Gus Dur ya. Betul. Itu kan karena bukti bahwa Gus Dur tuh selalu merangkul orang-orang yang dianggap minoritas. Iya. Makanya ada cerita kan dulu pondok gitu, ketika mau diserang tapi ngelihat di situ ada foto Hadratus Syekh sama Gus Dur kan nggak jadi. Karena buat dia Gus Dur juga merupakan sebagai bapak Papua gitu ya. Karena penyelesaian Gus Dur itu memang dialog gitu ya. Apa sih yang diinginin oleh rakyat Papua? Oh, bintang kejora ya silahkan. Yang penting jangan lebih tinggi dari di Indonesia. Iya, satu-satunya presiden yang memperbolehkan itu. Iya, kan intinya diorangin lah. Bukan terus dipaksakan. Iya. Gus Dur tuh lebih merangkul daripada dipukul kan. Iya. Anti kekerasan lah intinya. Iya. Masih bakar dulu Mas.
Oh iya, sampai terlalu serius kayaknya ya kan. Berarti orang-orang yang mungkin barangkali yang dulu diajarin di kader dan dekat dengan Gus Dur hari ini juga menempati tempat strategi. Ya salah satunya adalah Pak Luhut misalkan. Ya. Belakangan misalkan pilpres kemarin misalkan Mas, itu kan kemana-mana Pak Prabowo presiden terpilih kita, itu kemana-mana berbicara bahwa saya dekat kok dengan Gus Dur, saya sering mijitin Gus Dur, bener nggak sih Mas? Iya. Memang dulu waktu tahun 98 manakala peristiwa Mei ya. Iya, Mei 98. Dan saya melihat peran Pak Prabowo waktu itu memang sudah sedikit menurun karena memang situasi politiknya dia diharuskan memang pada akhirnya berjauhan dengan Pak Harto sehingga dianggaplah dia tokoh penculikan, tokoh-tokoh aktivis. Iya. Nah terus akhirnya dia sering ke Ciganjur malam-malam. Kan kita dulu banser, jadi jaga, tahu mobil gede banget ini, gitu kan. Oh, pakai panser kali. Panser. Oh. Itu kan jam 12 malam, gitu kan. Gus Dur juga memang malam. Kalau iya, kata Gus Dur kan orang NU ada 3 man. Kenapa Pak? Kalau dari pagi sampai sore orang cinta NU. Nah kalau dari 6 sore sampai jam 12 malam itu orang cinta NU. Orang gila NU. Nah kalau jam 12 malam sampai subuh masih ngurusin NU, itu namanya NU gila. Nggak wajar lah kira-kira gitu. Saya bilang, Bapak yang mana? Ya kamu pilih aja yang mana saya. Nah akhirnya saya pernah tanya, Pak dulu kan Pak Prabowo suka ke rumah ya Pak, gitu ya. Ketika Gus Dur waktu itu di dalam satu wawancara bilang dia orang ikhlas gitu ya. Iya benar. Bilang Gus Dur bilang gini, dulu man bapak saya Pak Wahid Triagama sama rumahnya Pak Mitro tuh sama-sama menteri dan rumahnya berdampingan. Pak Mitro bapaknya Pak Prabowo. Di Taman Amir Hamzah, sehingga secara kekeluargaan itu udah namanya tetanggaan, udah kenal. Walaupun dulu saya tuh pernah diancam sama pasukannya Prabowo mungkin Kopassus karena Gus Dur terlalu kritis terhadap Pak Harto. Katanya ada yang datang menyampaikan pesan komandannya. Beliau bilang, Gus Dur kalau masih tetap kritis terhadap presiden, maka Gus Dur akan berhadapan dengan pasukannya Prabowo, katanya gitu. Gus Dur cuma bilang, sampaikan komandan kami, nyawa ini milik siapa, saya nggak takut, gitu. Tapi di saat memang waktu itu Prabowo pada akhirnya dekat sama Gus Dur, nah, terus memang Gus Dur menyarankan sebaiknya Prabowo mungkin juga keluar dulu nanti ke Yordan ya. Iya, pada akhirnya Pak Prabowo ke Yordan ya. Nah, memang di situasi saat itu ketika Gus Dur jadi presiden, memang kan Pak Mitro itu waktu itu udah sakit-sakitan. Iya. Nah, Pak Prabowo waktu itu berusaha untuk mau dekat sama ayahnya, tapi kan waktu itu paspornya mati kalau nggak salah ceritanya, konon ceritanya, dan tidak bisa masuk ke Indonesia. Keleleran waktu di Yordan. Iya. Akhirnya dia minta tolong sama mantan komandannya Pak Luhut sebagai dubes Singapura untuk bagaimana caranya beliau paspor dihidupin agar bisa jenguk ayahnya kan. Dan itu mungkin dubes lapor langsung ke presiden terkait masalah itu, dan waktu itu Gus Dur bila memerintahkan memang ya harus dipulangkan, ya harus dibantu, harus dibuatin paspor dan segala macam, sampai pada akhirnya memang Prabowo balik lagi kan, bisa masuk ke Indonesia. Nah, sehingga dari situlah saya melihat hubungan Gus Dur dengan Prabowo dekat. Jadi ketika lengser dulu tuh, ketika saya dekat udah dampingin Gus Dur, Prabowo juga sering main ke Ciganjur. Pagi biasanya atau malam ngobrol, dan Gus Dur pernah bilang, iya man, dia pasti mijitin saya dulu aja, dia mijitin saya gitu. Maksudnya Pak, ya kalau malam-malam dulu tuh sambil ngobrol dia pijit-pijit saya. Makanya kenangan itu juga Gus Dur ingat, dan Prabowo juga ingat bahwa dia jadi tukang pijit Gus Dur gitu. Karena Gus Dur senang kalau sambil ngobrol dipijitin kan. Saya juga, pegel pijit mas gitu. Karena beliau aktivitasnya kalau pagi treadmill. Gus Dur itu? Oh iya. Jalan, kalau malam treadmill. Jadi Gus Dur kalau pusing-pusing dikit pulang nih jam 11 malam, Pak badan Bapak anget, treadmill aja man.
Pola treadmill. Treadmill setengah jam, keringetan, tidur, besok adem. Dia udah tahu pola hidupnya kan gitu ya. Nah, ya itu sampai pada akhirnya ya saya melihat ketika Gus Dur mau lengser ya Pak Luhut, Prabowo, dulu kalau nggak salah Pak Joni Bintang, Agus Wiradikusuma, itu yang mencoba mendukung Gus Dur ya. Tapi kan berhadapan dengan kekuatan yang besar. Moncong Pancer aja udah ke istana kan. Iya. Dia tinggal ditembak aja dulu. Iya. Waktu itu tinggal tembak kritis aja. Lah kita di istana juga udah serem-serem juga ini kan gitu. Tapi memang di zaman Gus Dur itulah istana tuh seakan rumah rakyat ya. Iya kan, semua bisa masuk ya kan. Kan kalau nggak salah setiap hari ada pengajian. Iya di istana ya benar. Kiai juga pakai sendal. Iya. Padahal namanya masuk istana nggak boleh. Sekarang diinjak Pak. Wah, berumah sepatu. Bahaya nih aja kalau buru-buru ojek bisa masuk istana sih. Iya. Jadi dianggap ya inilah rumah rakyat juga. Iya. Yang memang tinggal di istana sini itu yang pertama Soekarno, yang kedua Gus Dur. Kalau Pak Jokowi kan di Bogor ya. Pak di Cikeas, Pak Habibie Kuningan. Iya. Nggak ada yang berani tidur di istana. Iya. Saya pernah di istana, ya serem juga. Bukan serem sih, dalam arti sepi juga ya. Besar itu besar itu. Iya. Dan patung-patung itu kan, atau lukisan-lukisan zaman Bung Karno diganti kaligrafi semua zaman Gus Dur. Patung-patung terus ditutup-tutupin pakai kain. Karena kan semua kaligrafi. Iya, karena kan itu peninggalan Bung Karno banyak tuh. Iya. Nah, ini Mas, aku pernah dengar juga bahwa kedekatan Gus Dur dan Bu Mega ini sangat dekat. Bahkan dulu kan saling gini Mas, Bu Mega dan Gus Dur sering mengunjungi rumahnya. Iya. Bu Mega manggil ya Mas Dur ya kan, Gus Dur ya panggil Mbak Mega atau Mega aja gitu ya, waktu itu dekat banget lagi. Bahkan aku dapat cerita, nggak tahu ini benar atau enggak, saya pengen mengonfirmasi, rumah yang hari ini ditempati oleh Bu Mega Tengku Umar itu juga salah satunya rumah yang sebenarnya bakal jadi rumah Gus Dur pasca Gus Dur lengser. Iya. Bener nggak sih itu? Ya, jadi mungkin sekarang udah almarhumnya Pak Rizal Ramli itu sebagai Menko. Waktu itu Menko ya, perekonomian. Dan beliaulah yang menyampaikan bahwa rumah yang di Tengku Umar itu memang buat Gus Dur gitu. Cuma memang saya dapat cerita dari Pak Rizal ya, almarhum dia bilang, tapi ketika waktu itu Bu Mega dengar, katanya Bu Mega minta, akhirnya Gus Dur berikan, ya sudah buat Bu Mega aja. Nah, Gus Dur malah milih rumah kecil tuh di jalan di Menteng juga kan, di jalan apa tuh lupa saya, rumah kecil sewa itu yang akhirnya sekarang juga namanya sewa, udah selesai itu. Dan itu cerita dari Pak Rizal, itu harusnya Gus Dur di situ, bukan di Ciganjur gitu. Masa betul presiden bilang lengser rumahnya juga baru mau direnovasi kan. Dan satu-satunya presiden yang nggak terima rumah pemerintahan negara ya Gus Dur. Tanah kalau nggak. Iya, sebetulnya Gus Dur memang tidak memikirkan itu, tapi akhirnya memang karena memang undang-undangnya keluar, akhirnya dapat sih kayaknya di Kuningan, tapi itu juga sudah diberikan ke anak-anaknya. Yang pasti dulu ketika lengser kan setelah mantan presiden itu kan dulu harusnya dapat kawalan. Saya pernah, Pak, ini kawalan mantan presiden nanti akan diberikan kawalan dari kepolisian. Polri waktu itu memberikan tim 26 orang lah, karena ada mobil, ada motor. Iya. Nah, terus saya bilang, Pak, ini ada surat, saya bacain bahwa mantan presiden ini mendapat pengawalan. Nah, saya sebutin jumlah personil, kata Gus Dur, "Oh, usah man, mau tidur di mana nanti itu?" Katanya gitu. Oh, itu Pak ya? Iya. Udah, akhirnya kan saya sampaikan, Gus Dur tidak berkenan. Iya. Wah, Pak, kalau tidak berkenan, itu harus ada surat dari Gus Dur. Karena ini perintah undang-undang. Saya bilang, Pak, bikin surat Pak, suruh Mabes Polri ini supaya Bapak nggak berkenan dikawal. Kok usah pakai surat-surat segala sih? Lagian ngapain ditugarin pakai buat gituan gitu. Itu terjadi di luar negeri. Jadi saya sering diundang oleh
lembaga luar negeri untuk seminar, itu terkadang saya pergi berdua sama Gus Dur dan tidak memberikan konfirmasi ke Kemenlu. Karena seorang mantan presiden itu kan tentu harus tetap pengawasan negara. Makanya saya sering diprotes sama Kemenlu ketika udah pulang. Pak Sulaiman ini yang sudah ke berapa kali Pak Sulaiman keluar negeri sama Gus Dur tapi tidak ada informasi ke kita. Bapak harus tahu, Gus Dur itu mantan presiden. Kalau terjadi apa-apa di negara orang, maka ini yang bawa nama negara, Pak. Bapak harus pahami itu, bukan asal pergi aja. Lah saya kan lapor Gus Dur. Saya diomelin lagi Pak ini. Sama siapa? Sama Kemenlu. Gitu. Karena kita nggak lapor. Kan kita nggak pakai paspor diplomatik. Gus Dur mintanya pakai paspor biasa kan. Kalau diplomatik kan pasti tahu Kemenlu kan. Iya. Harusnya pakai itu. Sehingga kita juga dilayani oleh kedutaan besar kan. Kata Gus Dur, gini man katanya. Negara ini lagi susah. Nanti kalau kita dilayani sama kedutaan itu kan pakai duit negara. Buat apalah sayang-sayang. Saya juga bisa pulang gitu. Sederhana itu. Walaupun pernah sekali memang ketika saya ada kunjungan resmi gitu, lalu kedutaan membackup, ya memang difasilitasi mobilnya, ya penginapannya, pendampingannya, emang enak. Tapi kan Gus Dur nggak mau. Gus Dur selalu menolak gitu. Nggak mau. Ya pengennya sederhana aja gitu. Sederhana aja. Ngapain kudu harus kayak gila hormat aja man. Gitu. Ya, tapi kan nggak bisa. Ya kalau mungkin ya bener juga yang dikatakan Menlu, Gus Dur mantan presiden yang harus benar-benar dihormati, betul. Pimpinan negara. Man. Betul. Ya, tapi gimana ya? Makanya kalau menurut saya bilang kalau ada media sosial saat itu, mungkin orang yang betul-betul mantan presiden, betul-betul kayak rakyat biasa ya Gus Dur. Saya itu biasa makan nasi uduk di pasar Minggu di Pak Kumis. Nah, kalau pengen makan ayam di gondang dia itu ada McD, cuma sebatas makan ayam doang. Atau rujak cingur Jakarta Timur. Itu barang Gus Dur tuh. Iya, emangnya itu kan di tenda itu. Man, iya. Pulangnya makan nasi uduk. Mana Pak? Itu pasar Minggu. Langganan beliau. Lah kalau kita datang, aduh masih penuh lagi. Lalu Pak di mobil tungguin orang lebih banyak. Nanti kalau orang udah selesai, baru pengawal. Kan kita ada pengawal tuh 2 orang. Pak dudukin dulu Pak. Pak dudukin dulu Pak. Karena Gus Dur nggak mau makan di mobil. Oh. Nah kalau udah kursi udah 5, gitu ya. Pak, baru turun Pak. Saya udah pesenin. Dia biasanya kan makan pecel lele, pecel ayam. Gitu. Iya. Baru lah kan orang kadang suka heboh. Gus Dur gitu kan. Di luar negeri juga gitu. Nah, ada memang cerita yang hari ini menurut saya terkesannya dengan sosok Pak Luhut. Ini lupa saya cerita. Pak Luhut pernah pesan sama saya, kalau ada apa-apa kamu hubungi saya. Nah, suatu ketika saya ke Hong Kong sama Gus Dur, mau ketemu temannya, hasil dari telepon dia sendiri kan. Tiba-tiba, man, jangan bilang sama siapa. Kamu pesen tiket ke Hong Kong. Waduh, gila saya ke Hong Kong. Nah, sampai di Hong Kong, karena saya juga nomor teleponnya saya juga nggak tahu, ternyata nggak ketemu orangnya. Sementara saya nggak bawa uang juga, maksudnya nggak ada persiapan, tiket juga pulangnya. Kata Gus Dur, nanti kan dibeliin sama teman saya pulangnya. Mahal. Mahal. Akhirnya Mas, saya naik taksi tuh sampai tengah kota, berdua sama Gus Dur. Gus Dur bilang, Pak berhenti di mana? Udah tengah kota aja. Akhirnya berhentilah saya di satu hotel. Kirain saya mau bayar. Nah itu taksinya minta dolar Hong Kong kan. Makanya Gus Dur punya duit $200 Amerika, dikasih nggak mau. Gus Dur jadi saya taruh di lobi hotel. Saya nyari apa namanya? Money changer. Itu kayak saya di Sudirman. Gedung ini. Supaya saya nggak lupa gedungnya Gus Dur itu. Iya. Ini gedung ini. Sampai saya hitung 5 apa 6 gedung itu. Ketemu money changer, saya tuker. Saya balik lagi. Gus Dur masih nunggu di lobi. Saya bayar. Kan saya bingung pulangnya nih. Waduh ini kemana kita pulang? Udah aja tunggu teman saya. Disitulah akhirnya saya telepon Pak Luhut. Telepon. Selamat siang Pak Luhut. Oh iya, siapa ini? Sulaiman ya? Iya Pak, saya Sulaiman. Itu kan nomornya nggak keluar. Iya. Kamu di mana? Saya di Hong Kong Pak ini Pak. Loh, ngapain di Hong Kong? Ya, tersesat itu saya bagus tuh. Loh, kok bisa? Saya ceritain Pak, itu saya bisa pulang ini gitu kan. Oh iya sudah.
Tapi jangan sampai ketahuan Gus Dur, Pak. Gus Dur marah. Iya, nanti ada orang saya nanti mengurus. Tiba-tiba ada orang ngasih tiket, terus diantar. Gus Dur tanya, ini dari mana, Man? Saya pesan tiket, Pak. Kita bayar di Jakarta. Karena mau tiket dari Balut kan. Nah, kebetulan sampai di Singapura kan malam. Iya. Terus Balut ternyata sudah nyiapin hotel juga di bandara. Kata Gus Dur kan, Man, ini kita pesawat ke Indonesia kapan? Besok pagi, Pak. Ya udah tidur di kursi bandara aja. Saya kan dulu biasa begitu. Nah, tapi sepertinya Balut dinyiapin tuh. Ada orang tulisan. Ya. Pak, itu apa namanya? Ada yang nyiapin, ada yang manggil kita. Loh, kamu bilang orang ya? Enggak, itu kayaknya dari tiket ya, Pak. Dapat. Jadi satu paket kali. Terus orang Balut. Nah, saya tidur akhirnya dekat bandara, paginya saya pulang. Nah, saya pikir itulah salah satu pertolongan yang Balut menurut saya waktu itu sangat betul-betul saya rasakan. Karena kalau enggak saya bingung kan. Sementara nggak boleh ngomong sama siapa gitu ya. Dan sampai Gus Dur wafat pun Gus Dur nggak tahu oleh nolong Pak Luhut. Gus Dur hari ini ngeliat loh. Wah, ternyata Pak Luhut gitu. Dan Pak Luhut pun juga benar-benar juga ketika memang nggak harus ngomong ke Gus Dur nggak ngomong dia. Pak jangan ngomong apa ya terus diomelin. Oh iya. Ini kita panjang banget ngobrol. Ini terakhir Bang. Belakangan memang kan PBNU dan PKB kan lagi sengit nih. Oh iya. Hubungannya lagi kurang nggak mesra lah gitu ya. Nggak mesra lah antara dua. Andai waktu itu ada Gus Dur atau andai hari ini ada Gus Dur, ngapain nih Gus Dur? Ya kan dua-duanya kan Gus Dur kan tokoh sentral baik di PBNU maupun di PKB. Iya. Beliau ketua umum, ya kan di dua-duanya juga. Betul. Ya kalau saya melihat itu kan sumbernya di dua tokoh itu aja. Ponakan dua-duanya. Iya, ponakan Gus Dur dua-duanya. Mas Saiful sama Caimin. Karena Gus Dur pernah bilang sama saya ketika mau muktamar di Krapiak bahwa Mas Saiful dulu didukung oleh para kiai untuk dijadikan ketua umum PKB, kan Gus Dur tidak berkenan. Gus Dur nggak mau untuk Gus Ipul jadi ketua PKB waktu itu. Iya, karena waktu itu beliau dari PDI. Terus maksudnya Gus Dur pernah bilang sih, ngapain sih di PKB semua? Orang ini tuh harus dipencar politik itu. Harus ada yang di PDI, harus ada yang di Golkar, harus ada yang di partai lain. Kan kita tahu sendiri waktu itu. Bu Aisyah dengan Gus Dur di Golkar. Mas Saiful dititip di PDI lewat Eros Jarot. Gus Dur yang dititipin. Caimin PKB. Mas Romi di P3. Terus dia bilang, ya Gus, karena amanat dari forum Kelangitan kan saya sampaikan. Karena waktu itu rapat Kelangitan Gus Dur memang tidak berkenan Mas Saiful untuk jadi ketua PKB kan. Waktu itu Pak Alwi ya? Nah, waktu itu memang Gus Dur mintanya kan Pak Alwi. Karena Pak Matori kan sudah enggak. Terus dia bilang, Pak besok ketua umum PKB-nya Pak Mas Saiful. Enggak lah, Mas Saiful. Pak Alwi gitu. Oh gitu ya Pak. Gini loh Pak, akhirnya terusin. Gimana Pak? Saya mau nyiapkan kader muda yang pinter politik itu. Siapa Pak? Ya itu. Ipul, Imin, Bu Viva, Pendi, sama Maskur. Yang suka nyebutnya gitu. Oh gitu ya Pak. Dan memang sejarah mencatat bahwa tokoh ini hari ini kita melihat masih eksis. Dan salah satu politik dari politikus NU yang bisa katakan berhasil, sehingga konflik antara NU dan PKB itu sesungguhnya ya konflik saudara lah, dan itu saya pikir juga bagus buat demokrasi juga, buat pembelajaran bahwa ya pada ujungnya juga nanti bersatu lagi lah. Dua-duanya juga Gus Dur kan yang membesarkan. Jadi kalau Gus Dur hari ini ada ya Gus Dur cuma senyum aja. Biarin biar pada pinter gitu. Karena mengkader itu nggak mesti harus di bawah ketiaknya Gus Dur. Kalau perlu berhadapan-hadapan dengan Gus Dur. Dan kita ketahui Mas Saiful pernah dipecat, Muhaimin kemarin dipecat, ya mungkin Bu Hovifa merasa dipecat juga dan yang lainnya. Jadi mengkader NU untuk menjadi politikus hebat itu Gus Dur mengkadernya sesuatu yang tidak wajar dan tidak biasa. Anti mainstream, tidak selalu di bawah ketiaknya beliau. Kenapa? Sebelum lu berhadapan dengan politisi luar, adepin dulu nih papan lu gitu. Musuhin Gus Dur deket sama Gus Dur zaman itu mesti terkenal. Satu poin ini kan begitu.
pecat apa Gus Dur, terkenal sudah. Tapi paling tidak kan, ya hari ini saya pikir Muhaimin salah satu politikus yang terasa sudah matang. Iya, cemerlang lah. Ya, beliau bisa melewati semua anak panah. Saya bilang dia penyelamat politik aswaja lah. Karena tujuan Gus Dur membuat partai, desakan dari para kiai-kiai waktu itu, kayak Dimyati Rois, kayak Khalil Bisri, almarhum, al-Maghfurlah semua ya, yang memang kiai-kiai yang berpolitik zaman itu kan itu, almarhum Kiai Marzuki. Nah, itu kan yang menghendaki bahwa NU harus berpolitik. Kenapa? Agar NU bisa mewarnai kebijakan-kebijakan demi kemaslahatan warga NU, pakai jalur politik, bukan pakai ormas. NU hanya sebagai penyeimbang, bukan menjadi sekutu kekuasaan atau partai. Ini lagi ngomongin NU hari ini nih. Hah? Lagi ngomongin NU hari ini. Ya dikit-dikit. Tapi jangan terlalu. Terus saya masih wakil ketua NU tadi pecat aja. Oke Mas Sulaiman, ya, makasih atas waktu dan kesempatannya nih. Terima kasih. Semoga ini bukan momen terakhir. Betul. Karena masih banyak banget ngomong soal Gus Dur. Gus Dur akan selalu relevan ngomong dimanapun. Betul. Ya kan? Dan kapanpun. Ya, dan kita harus memperjuangkan merehabilitasi nama beliau. Belum juga cerita tentang lelucon-lelucon beliau itu kan perlu ya. Berbagi cerita itu kan penting. Ya, kasih dulu dong lelucon dong. Satu. Lelucon satu dong. Satu lelucon. Iya. Ini mumpung hari ABRI kali ya. Iya, boleh. Jadi suatu ketika ya ada peristiwa penembakan kan di pos 2 dulu. Marini gitu. Nah, sampai pada akhirnya pimpinan TNI itu Marini sama Kasal ketemu Gus Dur untuk meminta maaf agar Gus Dur tidak mengeluarkan statement, karena kalau statement kan jabatan beliau kan bisa terancam. Iya. Nah, sebetulnya saya mendampingi, diajaklah makan Gus Dur di hotel Hilton kalau nggak salah. Gus Dur tahu ini orang kayaknya nggak berani pada ngomong nih, takut. Gus Dur cerita, Pak saya mau cerita dulu ini. Siap-siap Gus, gitu kan. Ada 2 pimpinan TNI saat itu, saya nggak sebut nama. Saya kemarin dari Amerika ini. Oh ya, gimana Gus? Itu ada lomba menembak itu. Oh gitu, Gus. Iya. Gimana Gus? TNI ikut TNI. Gimana hasilnya Gus? Nah, itu ada lomba nembak. Jadi bidikannya itu apel di kepala orang. Dari Amerika nembak dari jauh dan disediakan podium. Nembak terus kena apel. Wah, dia naik podium. I'm Rainbow. Wah, penonton tepuk tangan. Dari Inggris nembak. Kena apel, naik podium. I'm Robin Hood. Nah, giliran TNI. Gimana TNI Gus? Dia nembak kena kepala orang. Tapi itu tetap naik podium. Dia bilang, I'm sorry. Itu cerita umurnya. Inilah yang kita cerita. Akhirnya kan cair. Itulah cara Gus Dur mencairkan suasana. Akhirnya kata Gus Dur, jadi gimana? Gus, kemarin kami ada kesalahan. Ada masyarakat ketembak. Terus pergi Subadar telepon. Kiai, itu masyarakat besok jangan demo lagi. Saya udah ketemu. Ya, besok saya ke Pasuruan gitu. Akhirnya TNI memberikan santunan buat korban yang ketembak, Gus Dur dampingin, selesai. Udah nggak perlu debang-debang pun pikir jalan. Sebegitu simpel ya Gus Dur. Makanya Gus Dur selalu bilang, gitu aja kok repot. Karena memang persoalan itu gampang diselesaikan. Nggak harus ribet. Iya. Sekali lagi makasih. Ya, sama-sama, Mas. Ini kita butuh nanti waktu untuk guyon terus soal Gus Dur ya kan? Guyon ala Gus Dur. Guyon ala Gus Dur. Ini kita bikin ini aja di program guyon ala Gus Dur. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas. Sukses selalu ya. Semoga bisa datang lagi ke sini. Amin. Oke. Teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya di-share video ini dan nantikan video-video selanjutnya. Bye.